Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li terkejut bahwa wanita itu berbicara begitu blak-blakan. Namun, keterkejutannya hanya berlangsung sesaat sebelum ekspresinya dengan cepat kembali normal. Alam umbra sangat berbahaya, dan kejutan hampir pasti akan terjadi. Akan lebih baik jika saya segera memulihkan kekuatan sihir sehingga saya dapat mengambil beberapa harta. Kalau tidak, kita mungkin tidak siap ketika bahaya datang. Ketika Mei Ning mendengar Han Li, dia mengangguk tanpa kejutan sedikit pun, tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan sedikit rona merah muncul di wajahnya. Dia berbisik, jika saya masih memiliki kekuatan sihir, saya akan dapat dengan mudah memberi Anda ki roh transien hanya dengan sentuhan tangan. Tetapi dalam keadaan ini, saya hanya dapat mentransfernya kepada Anda melalui kontak mulut ke mulut. Ketika Mei Ning mengatakan kontak mulut ke mulut, dia menundukkan kepalanya dan suaranya hampir tidak bisa dibedakan. Han Li terkejut, tetapi setelah melihat rasa malunya yang menyayat hati, detak jantungnya semakin cepat. Untuk memulihkan kekuatan sihirnya, dia harus mencium wanita cantik ini. Ini adalah urusan memikat yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh Han Li, membangkitkan sensasi aneh di hatinya. Udara di dalam ruangan menjadi hangat. Melihat Mei Ning diam-diam menundukkan kepalanya, Han Li tahu bahwa dia tidak akan mengambil inisiatif meskipun memiliki sedikit pengalaman dalam hal ini. Lagi pula, mereka tidak memiliki hubungan yang sangat intim. Dengan pemikiran itu, Han Li tanpa berkata-kata berdiri dan tiba di sisi ranjang batu dengan kabur, duduk dekat di sisi wanita itu. Mei Ning tanpa sadar menariknya ke belakang, tapi lengan Han Li melingkari pinggangnya, menahannya di tempat. Jantung wanita itu mulai berdebar kencang saat dia mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat senyum misterius Han Li, dia menundukkan kepalanya lagi dengan wajah memerah. Namun, Han Li mengangkat kepalanya dengan tangannya yang bebas dan mencegahnya untuk berbalik. Mei Ning merasa pikirannya benar-benar kosong saat jantungnya berdebar. Han Li menarik napas dalam-dalam dan mencium aroma samarnya. Kemudian ketika dia melihat pesona malu-malu yang terpancar dari matanya, hatinya menjadi kuat dan dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia menundukkan kepalanya dan dengan keras menekan bibirnya ke bibir Mei Ning. Itu hangat, harum, dan bahkan sedikit manis, membangkitkan perasaan gembira. Saat ini terjadi, mata Mei Ning menjadi lemah dan putus asa. Tapi beberapa saat kemudian, dia mendapatkan kembali kesadarannya dan dengan lemah berusaha mendorong Han Li menjauh. Meskipun dia sudah membuat persiapan untuk kemajuan Han Li, dia menjadi diliputi rasa malu saat dia menghadapi hal yang nyata dan menjadi benar-benar bingung. Meskipun wanita ini memiliki banyak pelamar, dia tidak pernah berhubungan intim dengan salah satu dari mereka. Ciuman itu mengirimkan gelombang ekstasi ke seluruh Han Li, membuatnya dipenuhi dengan keinginan. Ketika dia mendorong tangannya ke Han Li, dia dengan kasar menekan tubuh lembutnya. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa mereka berada di tempat tidur, dia dengan rakus menggenggam bibirnya dengan bibirnya seolah-olah itu adalah ambrosia. Mengingat kekuatan rendah Mei Ning, dia telah kehilangan harapan untuk membebaskan diri begitu dia memasuki pelukannya. Meskipun dia telah berjuang dengan lemah untuk sesaat, dia akhirnya melepaskan semua perlawanan dan menutup matanya, menghirup aroma maskulin pekat yang mengelilinginya. Pipinya memerah saat bulu matanya yang panjang berkibar, dan pikirannya menjadi bingung dan tersesat. Untuk sementara waktu, wanita itu benar-benar lupa untuk memberikan ki roh transien. Namun, karena keinginan kuat Han Li, dia bisa mendapatkan kembali kejelasan dari hasrat gilanya setelah beberapa saat. Han Li berpisah bibir dengan Mei Ning untuk saat ini dan mendekatkan mulutnya ke telinga kecilnya yang halus. Dia terkekeh dan berkata, "Nona Mei, meskipun perasaan seorang pria dan seorang wanita yang bersama benar-benar indah,
jangan lupa untuk memberikan ki roh transien kepadaku." Ketika dia mendengar ini, tubuhnya bergetar dan wajahnya menjadi merah tua. Perilaku kasar Han Li dari sebelumnya kini telah menghilang. Dia dengan lembut menekan bibirnya ke mulut kecilnya dan mulai merasakan sensasi dingin perlahan memasuki tubuhnya dari bibir mereka. Han Li tidak berani lalai dan buru-buru turun dari Mei Ning dan duduk bersila ke samping saat dia mulai mengedarkan ki spiritual ke seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, Mei Ning duduk tegak di tempat tidur dan dengan bingung meluruskan jubahnya yang acak-acakan dengan wajah merah. Untuk sementara waktu, dia tidak mampu untuk mendapatkan kembali bantalannya. Wanita itu dengan ragu-ragu mengintip Han Li dan melihat bahwa matanya tertutup, menyebabkan dia tanpa sadar menghela nafas lega. Dia kemudian berdiri dari tempat tidur dan berjalan ke kursi yang awalnya diduduki Han Li. Ekspresi rumit muncul di wajahnya saat dia mulai menatap ekspresi tenang Han Li. Setelah beberapa waktu, Han Li akhirnya membuka matanya dan melihat ekspresi khawatir di mata Mei Ning. Pada saat itu, dia buru-buru memalingkan wajahnya, tidak berani menatap tatapannya. Han Li tersenyum saat melihat wanita itu bingung. Namun, senyumnya segera menghilang saat dia menamparkan kantong penyimpanannya. Item mulai terus muncul dengan kilatan cahaya putih, muncul di sisi Han Li. Tidak lama kemudian, tumpukan besar telah terbentuk. Ada bahan seperti kulit binatang iblis di antara barang-barang ini. Tidak diketahui untuk apa Han Li menggunakannya. Kamu bisa menggunakan kekuatan sihir. Meskipun Mei Ning percaya pada roh transien Qi-nya, dia berteriak kegirangan saat melihat bahwa Han Li benar-benar dapat menggunakan kantong penyimpanannya. Han Li tersenyum dan berkata, "Aku tidak memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk mengeluarkan teknik sihir tingkat rendah, tapi membuka kantong penyimpanan seharusnya tidak menjadi masalah." Setelah memastikan bahwa dia memiliki semua yang dia butuhkan, dia menyimpan harta karun kuno seperti cermin emas, keranjang bunga, dan lonceng perak ke dalam kantong penyimpanan dengan lambaian lengan bajunya. Ketika Mei Ning melihat ini, dia kewalahan sejenak. Ekspresi aneh muncul di wajahnya ketika dia melirik tumpukan barang di sisi Han Li. Merasa ada sesuatu yang salah, dia dengan ragu bertanya, "Kakak Han, aku belum menanyakan ini padamu. Apakah Anda seorang kultivator pendirian yayasan?" Han Li tidak berniat menyembunyikan apapun dan secara terbuka menjawab, "Tentu saja tidak. Saya seorang kultivator formasi inti." "Apa?" Meskipun Mei Ning sudah menduga ini, dia tidak bisa tidak berteriak kaget. Han Li terkekeh dan tidak memedulikan perubahan ekspresi tiba-tiba wanita itu. Dia menamparkan kantong binatang roh di sisinya, memanggil monyet kecil dalam sekejap kecemerlangan. Anehnya, jiwa binatang sangat bersemangat begitu muncul. Itu mengendus-endus Han Li beberapa kali sebelum sering melompat-lompat di sekitarnya. Hati Han Li tergerak melihat pemandangan itu. Karena belum mengenali binatang yang terkenal ini, Mei Ning hanya melirik monyet itu dengan ekspresi penasaran. "Nona Mei, tetap di sini sebentar. Saya ingin memanfaatkan sisa kekuatan sihir saya dan mengurus beberapa hal," kata Han Li dengan tenang. "Beberapa hal?" Wanita itu mengerjap dengan sedikit kebingungan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Han Li mulai menyimpan berbagai barang di antara jubahnya dan pergi dari kamar tanpa memperhatikan barang-barang yang ditinggalkannya. Setelah meninggalkan ruangan, Han Li melihat sekeliling. Langit tampak sama seperti biasanya karena ada perbedaan siang atau malam, tapi bagaimanapun, pergerakan di desa jauh lebih sedikit. Kemungkinan besar sebagian besar orang telah tertidur. Han Li memberi isyarat kepada jiwa binatang, dan memasukkannya ke lengan bajunya dengan cepat. Dia kemudian tersenyum pada Mei Ning sebelum berjalan pergi. Adapun Mei Ning, dia hanya tetap di kamar dengan kebingungan kosong di wajahnya. Han Li berjalan melewati desa dengan gerakan yang sangat gesit, menghindari tatapan orang lain. Dalam sekejap, dia berhenti di depan salah satu bangunan besar di desa.
Setelah melihat sekilas ke sekeliling, dia mendorong pintu tanpa ragu-ragu dan berjalan masuk. Ekspresi Han Li kemudian mengungkapkan kegembiraan. Seperti yang diharapkan, ini adalah salah satu bangunan yang menyimpan air gelap. Han Li mengeluarkan beberapa wadah kosong berkapasitas besar yang dia ambil dari kantong penyimpanannya dan mengisi sekitar setengah dari cadangan bangunan sebelum pergi. Kemudian setelah berbelok beberapa sudut, dia melihat sebuah bangunan batu yang agak tidak biasa. Ekspresinya bergerak dan dia berhenti di tempat. Jika tidak salah menebak, ini pasti kediaman pria parubaya bermarga Feng. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan sihirnya yang sedikit mulai memudar. Han Li menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Memastikan bahwa tidak ada orang di dekatnya, dia menamparkan kantong binatang rohnya dan memiliki satu kumbang pemakan emas yang tercemar hitam diam-diam terbang keluar. Kemudian dengan susah payah, dia berhasil memerintahkannya dengan sedikit rasa spiritual. Serangga itu kemudian melesat ke arah ruang batu dengan suara mendengung dan menyelinap masuk melalui celah kecil. Bangunan itu sangat sunyi. Han Li dalam hati mencibir dan berjalan kembali ke kediamannya tanpa melihat ke belakang. Pada saat dia berbelok di tikungan, dia mendengar ratapan menyedihkan dari kediaman pria parubaya itu. Han Li mengerucutkan bibirnya dan tanpa ekspresi melanjutkan perjalanannya. Namun, gangguan itu sudah mulai menarik perhatian warga. Karena pria parubaya itu dijamin akan datang untuk membalas dendam, akan lebih baik untuk menanganinya dengan bersih sementara Han Li masih menggunakan kekuatan sihir dan indera spiritualnya. Jika tidak, pria itu akan tetap menjadi kekhawatiran di benaknya. Kekuatan sihir yang tersisa yang telah dihasilkan oleh roh transien Qi telah menghilang pada saat dia kembali ke kediamannya. Demikian juga, indera spiritualnya sekali lagi tidak mampu meninggalkan tubuhnya. Han Li hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan saat dia bergegas kembali. Setelah berjalan ke kamar, dia menemukan Mei Ning berbaring di tempat tidur. Dari ritme napasnya yang lembut, sepertinya dia tertidur beberapa waktu yang lalu. Ketika Han Li melihat sosoknya yang sedang tidur, dia mengingat ciuman itu tidak lama sebelumnya dan merasakan hatinya bergolak. Tetapi setelah melihat sosok wanita itu dengan dingin meringkuk di tempat tidur, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengambil sepotong besar kulit binatang iblis dari tumpukan bahan di atas meja dan meletakkannya di atas wanita itu. Dia segera mengendurkan ekspresinya, dan dia tanpa sadar menggulung kulit binatang itu di sekelilingnya, tetap tertidur lelap. Han Li tidak bisa menahan tawa saat melihatnya. Pergantian peristiwa ini tidak mengejutkan. Meskipun dia memiliki tubuh yang jauh lebih unggul dari manusia biasa, dia masih anggota dari jenis kelamin yang lebih adil dan baik pikiran maupun tubuhnya pasti lelah dari semua yang terjadi. Akibatnya, dia tidak sengaja tertidur. Han Li tersenyum dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke tumpukan bahan di atas meja dengan ekspresi aneh muncul di matanya. Tidak lama kemudian, Mei Ning perlahan terbangun dari tidurnya. Sebelum matanya sepenuhnya terbuka, dia mendengar suara tenang berbicara, "Jika rekan Daois Mei sudah bangun, maka tolong bangun. Kami akan sibuk dengan persiapan selama 2 hari ke depan." Setelah dia mendengar kata-kata Han Li, wajahnya memerah dan dia duduk. Secara alami, kulit binatang iblis itu jatuh sebagai hasilnya. Ini mengejutkannya dan dia melirik ke arah suara Han Li dengan ekspresi rumit. Han Li saat ini sedang duduk di kursi dan sedang menangani sepotong kulit binatang iblis yang agak besar. Setelah Mei Ning bangkit, dia tersenyum padanya. "Apakah rekan Daois Mei kebetulan terampil dalam menjahit? Saya memiliki beberapa kulit binatang iblis atribut api tingkat tinggi. Jika memungkinkan, akan lebih baik untuk mengubahnya menjadi pakaian sehingga kita dapat menahan angin yin dengan lebih baik." Rasa malu Mei Ning memudar setelah melihat bahwa Han Li tidak mengungkit masalah ciuman kemarin. Tetapi dia juga merasakan sedikit kekecewaan yang tak terlukiskan. Tetap saja,
Wajahnya sedikit memerah saat dia menjawab, aku bisa mencobanya, tapi aku akan membutuhkan jarum dan benang. Han Li meraih jarum biru samar di atas meja dan menyerahkannya padanya. Kulit binatang iblis ini agak sulit. Hanya alat sulap jarum terbang yang bisa menembusnya. Anda juga akan menggunakan tendon binatang itu untuk menjahit kulit bersama-sama. Pada akhirnya, kami hanya akan menggunakan ini untuk menahan angin yin sehingga tidak ada gunanya peduli dengan penampilan. Jarum itu adalah harta sihir kelas atas yang sangat tajam. Han Li telah mendapatkannya dari beberapa kultivator malang yang sudah dia lupakan. Dia merasa bahwa itu akan terbukti sangat berguna saat ini dan mengeluarkannya dari kantong penyimpanannya. Mei Ning menggigit bibirnya dan dengan lembut berbisik, aku akan melakukan yang terbaik. Han Li mengangguk dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika dia mendengar langkah kaki dari luar. Suara seorang lelaki tua segera menyusul, apakah rekan Daois hadir? Siapa ini? Han Li bertanya, bingung. Dia merasa bahwa suara itu agak akrab, dan segera teringat bahwa itu milik lelaki tua berambut panjang itu. Hehe. Rekan Daois dan aku mengobrol cukup menyenangkan kemarin di atas platform batu. Karena itu adalah kultivator dari hari sebelumnya, Han Li merasa canggung untuk menutup pintu. Dan karena dia juga ingin tahu mengapa mereka tiba-tiba mengunjunginya, dia berjalan menuju pintu dan membukanya, memperlihatkan lelaki tua berambut panjang yang tertawa dan dua lelaki tua lainnya di belakangnya. Salah satunya berwajah merah dan berambut putih sementara yang lain memiliki bungkuk dan aura menakutkan. Silakan masuk. Han Li dengan percaya diri mengundang ketiganya masuk tanpa menanyakan niat mereka. Jadi ini rekan Daois Mei. Ketika ketiganya melihat Mei Ning, mereka mengungkapkan sedikit keheranan sebelum dengan tenang memberi hormat padanya. Mei Ning membalas salam dan pindah untuk berdiri di sisi Han Li. Dia tetap diam seolah-olah dia menunda masalah ini ke Han Li. Ketiganya termenung saling melirik. Setelah mereka duduk, Han Li melirik dua lainnya dan perlahan bertanya, apakah keduanya juga? Rekan Taois menebak dengan benar. Keduanya adalah rekan kultivator yang datang dari negara besar Jin. Ini rekan Daois Yun dari Sekte Jimat Surgawi, dan ini rekan Daois Jin dari Institut Empat Laut. Han Li menganggukkan kepalanya ke mereka masing-masing. Keduanya kemudian memeriksa Han Li sebelum dengan sopan tersenyum padanya. Han Li dengan tenang bertanya, bolehkah saya bertanya apa yang membawa kalian bertiga ke sini? Ketiga lelaki tua itu tanpa sadar saling melirik. Setelah beberapa saat, lelaki tua berambut panjang itu batuk kering dan berbicara dengan nada yang dalam, rekan Taois Han mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Penatua Feng, instruktur seni bela diri desa, tiba-tiba meninggal setelah dilahap hidup-hidup oleh makhluk eksotis. Dikatakan bahwa serangga eksotis menggigit lehernya dalam tidurnya, dan dia meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Dengan ekspresi yang sama sekali tidak berubah, Han Li dengan acuh tak acuh berkata, oh, jadi seperti itu. Serangga eksotis macam apa yang bisa begitu menakutkan? Ketiganya kemudian mulai bergumam di antara mereka sendiri, karena mereka tidak dapat mengatakan apakah Han Li terkait dengan acara tersebut atau tidak. Pria tua berambut panjang itu menatap Han Li saat dia perlahan berkata, ini tidak sepenuhnya jelas. Pada saat dia berteriak, dia sudah diambang kematian. Ketika penduduk desa lainnya melihat seekor serangga terbang-terbang dari lukanya, mereka segera memukulnya dengan senjata mereka, tetapi karena serangga itu sangat keras, mereka tidak dapat melukainya sedikit pun. Karena serangga itu berlumuran darah, sulit untuk melihat detail yang tepat dari penampilannya. Dua lainnya dengan sungguh-sungguh menatap Han Li dalam diam. Dengan ekspresi yang tidak berubah, Han Li bersandar di kursinya dan dengan malas berkata, apa? Mungkinkah kalian bertiga percaya bahwa aku membunuhnya? Apakah kalian bertiga di sini untuk menghukumku? Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah saat dia terkekeh, bagaimana mungkin?
Kami benar-benar tidak percaya bahwa rekan Daois Han bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan jika dia melakukannya, kami akan sangat senang. Manusia fana bernama Feng itu selalu memandang kami dengan jijik hanya karena seni bela dirinya. Lebih baik dia mati. Han Li menyipitkan matanya dan menatap ketiganya dalam diam. Mata lelaki tua berambut panjang itu bergeser dan dia dengan ragu berkata, "Namun, saya mendengar bahwa Penatua Feng berkunjung ke kamar rekan Daois kemarin." Setelah itu, dia pergi dengan perasaan kecewa. Selain itu, mereka menemukan bahwa lengannya patah pada saat kematian. Tampaknya bahkan tanpa kekuatan sihir, rekan Daois Han masih memiliki beberapa teknik yang kuat. Setelah mendengar kata-kata mereka, Han Li mengangkat alisnya. Tampaknya ketiga orang ini memiliki pengaruh di desa. Mereka benar-benar dapat mengetahui bahwa pria bermarga Feng telah memasuki kamarnya kemarin dan dia diusir. Setelah beberapa saat hening, suara Han Li menjadi dingin. Bisakah kalian bertiga rekan Daois berada di sini dalam hal ini? Jika itu masalahnya, silakan langsung. Saya tidak tertarik untuk berbelit-belit. Ini, orang-orang tua saling melirik dengan ekspresi ragu-ragu saat melihat Han Li begitu langsung. Tidak ingin berbicara dalam lingkaran, ekspresi Han Li menjadi tidak sabar. Karena kamu tidak mau berbicara, maka aku tidak akan memaksamu. Bagaimana kalau kamu kembali lain waktu? Didorong oleh kata-kata Han Li, pria tua bungkuk itu berkata, "Rekan Daois Han, apakah Anda tertarik untuk memerintah desa bersama kami?" "Apa maksudmu?" Han Li mengerutkan kening, sudah menebak apa yang sebenarnya dia maksud. Melihat bahwa temannya telah mencapai poin utama dari masalah ini, lelaki tua berambut panjang itu mengungkapkan segalanya, "Karena kita adalah sesama kultivator, saya akan berbicara terus terang." Tentunya rekan Daois melihat bahwa selain dari kepala tetua, semua yang lain adalah manusia. Mereka memegang kekuasaan yang lebih besar di desa karena mereka ada di sini sebelum kita. Para kultivator memiliki standar yang sama dengan manusia, dan makan dan kelaparan seperti yang mereka lakukan. Manusia bahkan membuat kita mempertaruhkan hidup kita untuk berburu binatang umbra. Sebaliknya, kami adalah satu-satunya yang mampu menggunakan mantra dengan permata binatang umbra, namun mereka semua memegang permata di tangan mereka. Sangat memalukan diperlakukan sebagai penjahat tanpa alasan. Karena ini masalahnya, kami para kultivator telah bergandengan tangan untuk memegang otoritas di desa. Apakah rekan Daois Han mau bergabung dengan kami? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.